direkam ya, Bu, ya? Oh ya, aku pakai HP Oke. enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, bisa. Ntar tak maksimal. Yuk. Alhamdulillah. Sehat, Bu Ais? Alhamdulillah sehat, Bu Ari. Iya, mengganggu waktunya ya. Enggak apa-apa ya di pagi-pagi untuk Siap. wawancara sebentar. Oke. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Siti Aisyah, Kepala SMA Negeri 1 Adipala, Cilacap, Ya, Provinsi Jawa Tengah. ya, Puja dan puji syukur kita ya. panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya alhamdulillah pagi hari ini saya bisa berjumpa, bisa bersua dalam agenda wawancara pada kepala sekolah dalam rangka tugas saya sebagai CGP Angkatan 8. Nanti ada beberapa Ya. hal yang akan saya wawancara tanyakan kepada Bu Aisyah. Sehat ya Bu ya? Ya, ya sehat, Bu Ari. Alhamdulillah semangat dan bahagia selalu. Walaupun jauh dari Ya, keluarga Bu. Oke. Langsung ya, aja ya Bu ya. harus di. Oke. Oke. Berkaitan dengan nanti adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Bu. Ada beberapa hal karena berkaitan Mm-mm. juga dengan pasti ketika mengambil keputusan itu ada berkaitan dengan dilema etika, kemudian bujukan moral, kemudian yang lainnya adalah konflik kepentingan dan sebagainya itu pasti pasti ada dalam setiap kita mengambil keputusan dan juga kebijakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya, Juga berkaitan dengan nanti ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, Bu. mm-mm. Dimulai aja, Bu. Yang pertama, eh, bagaimana Bu Aisyah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bu Aisyah? Ya. Oke, oke, Bu Ari ya. Ketika Ya, saya sebagai seorang kepala sekolah, itu kan sebenarnya banyak hal yang saya hadapi ya. Kadang tidak sesuai dengan harapan saya, gitu ya. Saya berharap seperti apa ya. Tapi faktanya harus seperti apa. Atau misalnya saya menginginkan sesuatu yang menurut saya itu benar, tapi mungkin aturan tidak membolehkan. Gitu, seperti itu. Nah, yang seperti itu sebenarnya banyak sekali ketika saya menjadi kepala sekolah. Ini adalah kadang membuat saya dilema ya, membuat saya harus berpikir ya, berpikir bagaimana saya harus membuat sebuah keputusan yang tepat untuk institusi saya gitu. Jadi ya, masalah-masalah itu atau apa yang saya hadapi merupakan suatu hal yang baru bagi saya. Itu adalah ya. apa tantangan bagi saya untuk saya bisa mengambil sebuah keputusan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah Ibu mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus di mana sebenarnya dua kepentingan itu sama-sama benar atau mengandung sama-sama nilai Ya, kebajikan sehingga tapi tetap kita harus memutuskan salah satunya. Menurut Ibu bagaimana? ya. Ya, ya Bu Arti, benar seperti tadi ya pengalaman saya tadi yang saya ceritakan. Kadang saya pengen memutuskan itu sesuai apa yang saya inginkan gitu ya. Tetapi kok ada aturan yang harus saya ikuti karena kita sebagai pegawai di institusi pemerintah ya mau nggak mau kan ada aturan. Aturan itu kan sebuah larangan dan sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Nah, padahal saya menghadapi realita di sini. Kadang aturan itu juga tidak pas atau mungkin kurang pas ya, kurang pas untuk kita terapkan. Nah, gitu. Jadi
ketika saya menghadapi masalah nih, mana nih yang harus saya utamakan? Apakah saya tegak lurus harus aturan ya yang harus ditegakkan? Padahal mungkin aturan itu susah untuk diterapkan di lingkungan saya. Nah, itu nanti biasanya yang saya lakukan, saya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan tim ya, dengan tim. Kalau saya berarti tim manajemen ya. Saya punya tim manajemen. Jadi kalau ada masalah, ada aturan ya kita lihat dulu aturannya seperti apa, nanti kita share bersama-sama dengan tim manajemen. Nanti apa yang akan kita lakukan, paling tidak kita tetap berpedoman pada aturan yang ada, tetapi fleksibel dengan masalah yang sedang kita atasi gitu. Oke, terima kasih Bu, luar biasa ya Bu, karena problematika sebagai seorang pemimpin pelajaran di satuan pendidikan itu luar biasa. Jadi terutama adalah ketika sama-sama berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, akan tetapi kita harus memutuskan salah satu hal di situ. Kemudian yang selanjutnya Bu, langkah atau prosedur seperti apa? Tadi sudah Ibu sampaikan sebenarnya berkaitan tadi dari tim manajemen ya, dikoordinasikan dengan tim manajemen, kemudian nanti baru dari situ ditarik kesimpulan ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tadi. Jadi ada dua nilai-nilai kebajikan yang harus dikhususkan salah satunya, Bu. Jadi apa sih hal yang paling efektif? Tadi di samping koordinasi dengan tim manajemen, mungkin ada hal-hal efektif yang lainnya dari Ibu. Ya. Ya, Bu Ari, kalau dari saya, selain tadi kita koordinasi dengan tim manajemen, tetap saya mengedepankan bahwa yang namanya institusi yang ada saat ini, yang saya tempatin ya, posisi yang saya tempati, menurut prinsip saya, itu adalah rumah saya. Ya, karena ini rumah saya dan di sini rumah itu ada anggota keluarga. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan itu kan berkomunikasi dengan anggota keluarga satu yang pertama. Yang kedua, kita mengedepankan bahwa di keluarga itu kan butuh perhatian satu sama lain gitu. Nah, perhatian itu dituangkan dengan apa? Rasa empati satu sama lain, ya, simpati, kemudian kasih sayang, itu penting, Bu, ya. Jadi kita tidak bisa egois ya dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Tetapi kalau ada masalah selain tadi musyawarah tetap kita apa nih yang paling terbaik untuk anggota keluarga kita ya dalam hal ini adalah institusi ya misalnya nanti ada masalah dengan guru misalnya ya kita duduk bersama dengan guru tetap kita mengedepankan juga rasa kasih sayang sama dengan anak-anak itu juga sama kalau ada masalah dengan anak-anak kita dudukkan bersama ya kita ngobrol tetapi juga dengan rasa kasih sayang itu yang terbaik meskipun kita dibalut dengan aturan yang ada harus seperti apa gitu. Jadi faktor lainnya itu salah satunya yaitu tadi saya tetap merasa empati, peduli, kasih sayang. Itu Bu. Oke, terima kasih luar biasa ya Bu. Memang harus benar-benar rasa empati, kemudian simpati semuanya, kemudian menganggap bahwa dalam satuan pendidikan itu adalah sebuah keluarga ya Bu ya. Jadi nanti keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya ya Bu ya. Terima Ya. kasih Bu Ais. Kemudian yang selanjutnya Bu, tantangannya Bu, dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang tadi sama-sama baik, tetapi kemudian harus diputuskan salah satunya. Itu tantangannya apa aja? Ya. Ya, tantangan paling yang utama itu merubah sedikit ya mindset, kemudian tantangan selain mindset ya mungkin selama ini yang selalu ditegakkan hanya aturan atau misalnya kalau ada masalah kalau dulu-dulu seperti itu. Nah, ini mulai saya terapkan saya tidak menggunakan zaman dulu lagi tetapi zaman sekarang artinya perubahannya apa yang ada ini selalu saya sampaikan gitu. Jadi perubahan mindset. Nah, misalnya ada masalah dengan guru, apa nih aturan yang ada sekarang saya paparkan, kita kasih masukan ya, kemudian kita tadi dengan kasih sayang ya saya selalu menerapkan briefing ya
setiap seminggu sekali. Jadi kalau ada Ya, perubahan apapun, itu nanti diketahui semua oleh warga sekolah seperti itu. Jadi tantangannya paling tidak itu merubah mindset sedikit bahwa sekarang oke, itu sudah berubah. Tidak seperti zaman dulu, tetapi apa nih perubahan yang ada selalu harus kita tangkap dan kita sikapi gitu. Ini perubahan mindset yang utama, Bu oke. Ari. Ya. Ya, terima kasih Bu Ais, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam tadi sudah disampaikan sih, tapi mungkin ada jadwal-jadwal yang lain yang belum disampaikan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut. Jadi apakah langsung diselesaikan saat itu juga di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dan prosedurnya Bu, seperti apa gitu seperti itu. Oh iya, pasti Bu, pasti. Jadi jadwal yang insidental, misalnya ada kasus, kemudian langsung di apa sikapi saat itu juga ada, ya harus mengambil keputusan cepat, ya. Kemudian ada juga periodik. Nah, untuk tim manajemen biasanya saya ini paling tidak 3 bulanan saya ada rakor untuk dengan tim manajemen. Jadi apa yang sudah dilakukan kita refleksi, kemudian kita melihat perencanaan untuk 3 bulan ke depan juga gitu. Ini minimal 3 bulan untuk yang periodik dengan tim manajemen. Nah untuk yang dengan guru-guru tadi saya sampaikan bahwa saya juga melakukan briefing ya supaya nanti masalah-masalah bisa cepat teratasi itu seminggu sekali seperti itu. Ya, kalau Oke, dengan anak ya pada saat upacara itu nanti kan menurut saya itu dalam hal mengatasi masalah ketika saya melihat 1 minggu ada masalah nanti kita sampaikan pembinaan untuk anak. Ya. oke. Oke, sangat menginspirasi Bu. Kemudian yang selanjutnya dalam pengambilan keputusan selain tadi dibantu tim manajemen, apa ada faktor-faktor yang selama ini membantu Bu Ais dalam mempermudah pengambilan keputusan seperti itu? Ya tentu Bu, saya selalu update pengetahuan ibaratnya ya. Ya Mm, baca-baca apa sih yang terbaru, bagaimana sih termasuk saya membaca-baca bagaimana trik ya, intrik dan seterusnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di persekolahan ya. Kita kan berada di sekolah seperti itu. Jadi itu tips saya ya, yang kemudian semoga kalau ada masalah itu segera selesaikan ya. Karena menurut saya sekarang yang ada di institusi ini, saya akan melihat tidak hanya yang negatif saja, tapi saya justru lebih banyak melihat yang positifnya saja lah, yang harus kita ya, kembangkan itu apa. Gitu. Itu juga tantangan, Bu. ya, luar biasa ya Bu ya. Kemudian dari semua hal yang tadi sudah Bu Ais sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Ais dalam mengambil keputusan, terutama adalah yang berhubungan dengan kaitannya dilema etika. Jadi antara yang nilai sama benarnya gitu. Ketika bujukan moral yang benar dan salah, otomatis kan lebih gampang untuk memutuskan seperti itu. Jadi Ya, pelajaran apa yang didapatkan dari semuanya Bu? Dan juga pengalaman seperti apa yang didapatkan gitu? Yang ya. pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan dan sebagainya. Monggo. Ya, ya Bu Ari, tentu ya pengalaman ketika saya sudah bisa melampaui sebuah masalah itu saya merasa apa ya senang dan bersyukur. Tentunya yang bisa saya terapkan keputusan itu bisa win-win solution ya. Ya, Oke. tidak ada kemudian keputusan saya yang diikuti itu tidak, tapi bagi yang bermasalah pun merasa juga itu lega ya, puas, kemudian saling menerima ya keputusan yang ada, jadi tidak ada yang tersakiti. Nah, itu suatu pelajaran bagi saya bahwa saya harus terus belajar bagaimana bisa menghargai orang lain dengan Oke. keputusan yang harus kita ambil ya untuk kemajuan institusi saya itu dari rumah saya kan. Jadi kita harus bersama-sama untuk bagaimana rumah itu dijaga bersama-sama, kemudian menjadi bahagia bersama-sama itu. Itu tadi saya bilang masalah itu pasti ada, tetapi kita selesaikan bersama-sama. Jadi pengalaman pembelajaran yang bisa saya terapkan, berarti saya itu senang lah, senang dengan apa namanya apa yang sudah saya lakukan dan teman-teman bisa senang, bahagia, itu tujuan saya. Itu. Oke.
Ya, Ya. itu Bu Ari. Ya, terima kasih luar biasa ya Bu Ais, sangat menginspirasi berkaitan dengan ketika kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mengambil sebuah keputusan yang otomatis keputusan yang diambil memang tidak bisa semuanya memuaskan semua pihak, akan tetapi keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama, berpihak kepada anak dan juga untuk kepentingan warga sekolah di satuan pendidikan. Itu aja Bu Ais, makasih atas waktunya. Sukses selalu ya. Sampai bertemu Sama-sama Bu kembali. Ari, sama-sama. Ya, Ya, selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Sukses untuk terima Bu kasih. Ais, untuk SMA Negeri 1 Adipala, dan sukses juga untuk Bu Ais dan juga keluarga. Itu Bu Ais. Nah, terima kasih Bu Ari. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyusul. Oke. Pokoknya sibuk luar biasa ya Bu ya. Bu Ari juga, ya Allah. Aduh, Ais yang penting sehat. Ini tulisannya jadi PP Kabupaten Magelang, Bu. Nggak apa-apa ya? PP ini angkatan 9 ya? Suara Bu Ari kok nggak dengar ya? Oh, nggak dengar ya? Saya benar. PP angkatan 9 ya Bu ya? Iya, betul. Sudah Loka 1? Loka 1 sudah kemarin hari Sabtu. Oh Hari Sabtu. iya. Ya. Sukses ya Bu ya. Pokoknya Ya. semangat lah Bu. Meskipun jauh dari keluarga. Bu Ruri kalau Jumat pulang jam berapa? Saya presensikan jam 2. Semoga nanti tidak ada kegiatan. Setiap paling maksimal itu jam 3 saya sudah harus turun dan menuju ke shelter Trans Jateng. Saya naik Trans. Oh gitu ya. Sampai Ya. Borobudur? Borobudur? Ya. Sampai Borobudur saya bareng dengan teman saya yang searah salaman gitu. Gitu Saya ya. turun di Budur. Nanti janjian dengan Bu Dia, dengan Bu siapa? Bu RK. Loh, ya. Bu Dia sama Bu RK juga lewat Borobudur juga? Enggak, dia turunnya di Salaman. Oh, turunnya di Salaman. Oh, iya. Oh, setelah itu naik ini ya, naik apa namanya? Trans Jateng ya. Betul. Oke, semangat Bu. Dimulai aja ya Bu ya. Oh, ini saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Ruri atas waktunya. Saya minta waktu untuk melakukan wawancara pada Bu Ruri sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini di tugas saya sebagai JGP Angkatan 8 ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab Bu Ruri selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Dukun. Yang pertama, Bu, berkaitan dengan tadi praktek pengambilan keputusan yang selama ini sudah dijalankan oleh Bu Ruri di sekolah, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang saling bersinggungan, yang dilema etika. Dan juga kalau bujukan moral karena benar dan salah, biasanya kasusnya pasti lebih cepat diselesaikan mengambil yang benar seperti itu. Akan tetapi ketika berada pada posisi dilema etika dengan konsep benar dan benar sesuai dengan nilai kebajikan yang ini yang untuk memutuskan suatu permasalahan memang memerlukan treatment tersendiri. Kemudian pertanyaannya Bu Ruri, apa yang selama ini dilakukan Bu Ruri berkaitan dengan praktek pengambilan keputusan apabila bersinggungan dengan dilema etika, yaitu berkaitan dengan benar dan juga benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Ari. Pertanyaannya berat. Ya, meskipun ini kita setiap hari juga bersinggungan dengan permasalahan tersebut, tetapi
ketika kita memang betul-betul dihadapkan untuk mengambil keputusan pada permasalahan yang termasuk dalam dilema etika, itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dan membutuhkan pertimbangan yang matang seperti itu. Bagaimana ketika ada permasalahan dilema etika di tempat kami, maka yang pertama saya akan mengecek terlebih dahulu permasalahannya seperti apa. Sebenarnya kan ada beberapa kriteria atau tahapan dalam kita menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu regulasi yang ada. Nah, regulasinya seperti apa? Ketika dilema etika berarti ada di antara dua pilihan, benar dan benar. Maka biasanya kita ambil yang paling minim mudorotnya, seperti itu. Yang paling minim resikonya, yang paling minim memberikan beban kepada ibu bapak guru seperti itu. Karena mengambil keputusan untuk diri sendiri saja kadang sulit, apalagi mengambil keputusan untuk yang melibatkan banyak orang seperti itu. Oke. Gitu Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Ruri. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Bu Ruri mengidentifikasi kasus-kasus yang harus diputuskan tersebut? Apakah kategorinya termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasinya seperti itu, seperti apa Bu? Oh baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari, kalau untuk kasus bujukan moral jelas itu adalah sesuatu hal yang kita memilih di antara dua hal, satu sesuai dengan aturan, satu adalah tidak ada aturannya. Otomatis kalau kasus bujukan moral kita secara otomatis akan memilih mana yang sesuai dengan aturan regulasi dari pusat maupun aturan nilai norma yang ada di sekitar kita setempat gitu. Tetapi kalau untuk permasalahan yang terkait dengan dilema etika, maka kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya seperti apa, mana yang kemudian menjadi rujukan permasalahan tersebut, ada regulasinya, kebijakannya atau aturannya atau nota dinasnya seperti itu. Nanti kita mengambil keputusan pada hal-hal yang paling paling mendekati benar, paling bisa diterima oleh masyarakat, paling bisa diterima oleh teman-teman yang ada di sini seperti itu. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Ruri. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tadi pengambilan keputusan, langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ruri lakukan sebelum itu diambil sebagai sebuah keputusan seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Ari. Sebelum kita mengambil keputusan, kita biasanya ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Karena kita berada di lingkup satuan pendidikan, maka pengambil keputusan tetap ada di kepala sekolah. Akan tetapi kita tetap harus mengkoordinasikannya atau membahasnya di tingkat manajemen seperti itu. Nah, biasanya kita akan berkumpul dengan teman-teman di tim manajemen. Kita mengkategorikan mana aturannya yang ada seperti itu, regulasinya dulu kita pegang, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan ini kita kumpulkan untuk kita adakan koordinasi, kemudian kita bisa melihat sejauh mana permasalahan itu berdampak dan lain sebagainya. Kita sebisa mungkin mengambil keputusan adalah keputusan yang bisa diterima oleh banyak pihak, meskipun pada akhirnya tidak semua keputusan itu yang kita ambil adalah memberikan kenyamanan atau kebahagiaan bagi semuanya, tidak. Pasti ada satu atau dua orang yang kemudian tersakiti dengan adanya itu. Tetapi keputusan itu tetap harus diambil Bu Ari, sehingga kita mengambilnya adalah pada yang memberikan kebahagiaan untuk secara mayoritas begitu. Oke. Begitu Bu Ari. Terima kasih Bu Ruri, luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi apa saja yang dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan itu yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan rapat di manajemen. Kemudian mungkin ada treatment-treatment yang lain yang dianggap efektif sebelum dilema etika itu salah satunya diambil sebagai sebuah keputusan. Baik, ya Bu Ari. Selain kita membahasnya di
tataran manajemen itu sangat efektif sekali karena teman-teman di manajemen setidaknya sebagian besar mereka juga mewakili teman-teman yang lainnya. Sehingga ketika kita membahas permasalahan tersebut di tingkat tataran manajemen, teman-teman tim manajemen sudah bisa teman-teman suara atau teman-teman sudah bisa terwakilkan begitu. Dan keputusan yang kita ambil betul-betul keputusan yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan teman-teman semuanya. Meskipun nanti tetap ada 1 atau 2 orang yang tidak bisa terpenuhi di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah kami juga tetap memperhitungkan adanya keputusan yang kita ambil, kita setidaknya mengidentifikasi nanti dampaknya ke depan seperti apa, dan jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan kami juga. Kemudian kita juga mempertimbangkan ketika keputusan yang kita ambil seperti ini nanti bagaimana efeknya seperti itu. Kita menguji terlebih dahulu. Kita kalau mau ngambil ini nanti resikonya begini, kalau mau ngambil ini resikonya begini. Jadi sebenarnya kita berpikir keras dulu di tataran manajemen. Jangan sampai ketika nanti keputusan yang kita ambil dengan asal-asalan malah justru memberatkan atau merugikan teman-teman. Seperti itu. Meskipun itu keputusan benar dengan benar. Ya. Gitu Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Ruri. Kemudian setiap kita mengambil keputusan pasti ada tantangannya, Bu. Apalagi berkaitan dengan dilema etika. Karena dilema etika itu kita juga ibarat kata di persimpangan jalan. Tantangan seperti apa sih yang dihadapi Bu Ruri di sekolah ketika harus mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika seperti itu? Iya Bu Ari, pengambilan keputusan di antara 2 hal yang kemudian sebenarnya benar begitu, tetapi kita tetap harus mengambil satu pilihan. Dan tantangannya adalah satu, pasti ada beberapa pihak yang kemudian tidak tersakiti ketika kita mengambil keputusan itu. Tantangannya adalah itu. Tantangan keduanya adalah ketika ada 1 atau 2 orang yang kemudian tersakiti, otomatis pelaksanaan ke depannya mungkin tidak akan berjalan maksimal. Yang kedua tantangannya seperti itu. Tetapi kita tetap masih memiliki posisi tawar yang baik, bahwasanya itu sudah menjadi keputusan sekolah, keputusan lembaga, maka ibu bapak semuanya juga harus mengikuti keputusan tersebut. Jadi ada tantangannya, tetapi kita masih memiliki posisi tawar yang baik untuk bisa tetap melegalkan keputusan yang sudah kita ambil seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ruri. Kemudian apakah Bu Ruri mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau mungkin penyelesaiannya langsung pada saat itu juga? Atau ada prosedur lain yang dijalankan selain yang tadi Bu Ruri sampaikan seperti itu? Jadi agar nanti ketika keputusan itu diambil, dampaknya ya tetap positif kepada sekolah, kepada anak didik kita. Monggo Bu, apakah ada jadwal tertentu gitu seperti itu? Ya, Bu Ari, sebenarnya kalau jadwal tertentu tidak ada ya, tetapi tergantung dari permasalahan itu munculnya kapan begitu. Biasanya kalau ada suatu permasalahan dan kemudian permasalahan itu kita lihat biasanya harus diselesaikan, harus ada pengambilan keputusan secepatnya, maka kita segera berkumpul siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut atau masalah tersebut, kita kumpul, kemudian kita segera menyelesaikannya. Tetapi ketika itu kasusnya atau permasalahannya masih agak lama tenggatnya, biasanya kita akan menghadirkan, memunculkan wacana tersebut di dalam kegiatan koordinasi atau briefing seperti itu. Nah, kemudian kita wacanakan, Ibu Bapak ada aktivitas seperti ini. Kemudian kita memiliki ada di antara 2 pilihan, ini dengan ini seperti itu. Nanti kita bisa koordinasikan bersama-sama. Biasanya seperti itu. Nanti pengambilan keputusannya bisa diambil beberapa saat setelah saya mewacanakan kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu kalau kasusnya memang tidak harus diputuskan dalam waktu yang dekat seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ruri atas pencerahannya. Kemudian sebelum yang terakhir ya, ini ada faktor-faktor apa yang selama ini membantu mempermudah Bu Ruri dalam pengambilan keputusan, terutama adalah kasus-kasus dilema etika. Jadi pasti ada faktor yang membantu Bu Ruri ketika keputusan itu diambil.
atau mungkin saran, masukan dari Bapak Ibu guru dan sebagainya, atau mungkin dari siswa dan sebagainya. Monggo Bu. Baik, baik. Ya Bu Ari, untuk pengambilan keputusan seperti ini kami memang melibatkan beberapa pihak sekaligus sebagai posisi yang akan memperkuat kita dalam mengambil keputusan. Contohnya ketika kita mengambil keputusan untuk anak-anak ke organisasi OSIS, maka kita akan melibatkan MPO, Majelis Pembimbing Organisasi, sebagai pihak yang turut membantu kami dalam mengambil keputusan dan membreakdown kepada anak-anak seperti itu. Kemudian ketika itu terkait dengan permasalahan yang melibatkan lembaga atau sekolah begitu, maka kita memiliki posisi atasan kita. Kita bisa melibatkan pengawas ataupun melibatkan ibu bapak yang ada di cabang dinas seperti itu. Begitu Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Ruri. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang tadi Bu Ruri sampaikan, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Bu Ruri ketika mengambil keputusan dalam bentuk dilema etika? Pasti prosesnya juga luar biasa, kemudian tantangannya juga luar biasa. Jadi pelajaran apa sih Bu yang dapat diambil dari pengalaman Bu Ruri tersebut? Baik, ya Bu Ari, banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari kasus dilema etika. Yang pertama adalah jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Itu yang pertama, tidak boleh mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, komunikasikan setiap permasalahan atau keputusan yang akan kita ambil dengan pihak-pihak yang berkompeten atau yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi jangan mengambil keputusan secara sepihak seperti itu. Yeah. Mungkin itu Bu Ari. Iya, terima kasih Bu Ruri, luar biasa nih pengalaman yang saya dapatkan berkaitan dengan kapasitas kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang otomatis banyak keputusan-keputusan yang harus diambil, yang di situ ada yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian berkaitan dengan bujukan moral yang kadang di dalam itu juga diwarnai dengan adanya konflik kepentingan dan sebagainya. Kemudian juga agar tetap memperkuat keputusan yang kita ambil, itu pasti kita harus mensolidkan teamwork yang ada di sekolah, utamanya adalah tim manajemen, semua guru dan karyawan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah siswa kita. Itu aja Bu Ruri, terima kasih atas waktunya. Sukses sama-sama Bu Ari. Dan bahagia selalu untuk Bu Ruri. Amin. Sukses juga ketemu Bu Ari. Negeri 1 Dukut. Oke, terima kasih Bu Ruri. Jadi sama-sama di sela-sela waktunya kesibukan kita, pokoknya tetap semangat Bu. Jadi siap. Terima kasih Bu Ari. Ya, sama-sama. Itu aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya. Boten, nggak apa-apa ini. Oke, sedikit nanti sharing wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan yang biasa dilakukan Bu Kun di sekolah. Saya mulai aja ya Bu ya. Ya cepat, Ya. Bentar lagi juga maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Ibu Kuntari Purwaningsih dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Slowogo Himo, Wonogiri. Leres nggih Bu nggih? Ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, limpahannya, alhamdulillah kita bisa bersua dalam dunia maya online untuk wawancara kepada Bu Kun sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Slowogo Himo. Salawat serta salam kita panjatkan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah
menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Bu Kun, ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan, karena memang sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika kita mengambil keputusan itu pasti akan banyak sekali hal-hal yang atau tahapan yang harus kita lalui, dan juga keputusan yang diambil itu harus berpihak kepada murid, harus berpihak kepada seluruh warga di satuan pendidikan di sekolah kita. Langsung aja ya Bu ya, untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan praktek pengambilan keputusan di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, Bu. Jadi berkaitan dengan nanti konsep dilema etika. Kalau bujukan moral, insya Allah adalah benar dan juga salah, itu kita bisa untuk memutuskannya secara cepat seperti itu. Walaupun kadang-kadang dari bujukan moral itu nanti juga bisa ke dalam masuk ke dalam konsep dilema etika yang otomatis perlu proses tersendiri untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi dilema etika berkaitan dengan sama-sama benar berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, Bu Kun, apa yang selama ini dilakukan oleh Bu Kun sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Slokohimo, dan juga praktek apa yang selama ini sudah dijalankan berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemudian nanti analisisnya, Bu. Begitu, kemudian nanti dikaitkan juga dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian seperti itu, Bu. Yang pertama, Bu, bagaimana Bu Kun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Bu Ari. Ini saya juga untuk pengambilan keputusan ini memang merupakan sesuatu hal yang sulit dilakukan, gitu. Maksudnya memang kita harus mempertimbangkan banyak hal di mana itu apakah keputusan yang kita ambil itu nanti berpengaruh kepada siapa. Nah, ini mungkin memang sebagai seorang pemimpin ini kita sering dihadapkan pada pengambilan keputusan yang itu memerlukan waktu yang cepat, Bu, waktu yang cepat, dan juga saya kadang-kadang kita tidak boleh untuk berlama-lama lah, itu yang memang menjadi dilema juga. Nah, mungkin untuk beberapa dilema etika ini juga ada hal-hal yang pernah dialami ketika waktu itu mau mengadakan program sekolah tentang siswa peduli sampah seperti itulah. Waktu itu sebelum saya datang itu memang ada ibu-ibu yang biasa mengambil sampah. Nah, mengambil sampah itu akhirnya kan ibu-ibu itu kan selalu mengambil sampah yang dia butuhkan, kemudian sampah yang lain itu dibuang di memang di suatu tempat masih di daerah kami, di area sekolahan seperti itu. Nah, ini pada saat hujan itu kalau misalnya pas kering itu sampah-sampah itu nanti akan dibakar. Tetapi kalau misalnya pas hujan itu ternyata membakarnya susah pula. Ini ternyata kan anak-anak mengeluhkan ternyata sampah itu bau dan sebagainya karena memang belum sempat, jadi petugas belum sempat untuk membakar. Dan untuk kerjasama ke KLH waktu itu juga belum sempat begitu.
Terus ini kemudian kan ada program sekolah yang waktu itu kita peduli sampah, kita bekerja sama dengan apa ya Bu, dengan bank sampah seperti itu. Nah, akhirnya kami kan harus saya inginnya juga program itu berjalan, tetapi ternyata dapat istilahnya pun tentangan dari guru, Bu, lah gitu. Kita kan selama ini sudah bekerja sama dengan ibu itu, dan itu memang dia yang istilahnya membersihkan, membuang sampah di kelas-kelas itu, kemudian dia mengambil yang perlu, seperti itulah waktu itu. Antara Bu, itu antara kan itu juga kemanusiaan, mereka juga butuh dan sebagainya, tetapi di satu sisi juga itu merupakan menurut saya juga inginnya anak-anak itu untuk lebih peduli kepada sampah, jadi tidak hanya menjaga ke ibu itu membuang sampah, dan juga memang di satu sisi itu pun juga belum menyelesaikan masalah lah. Ini memang jadi kira-kira mungkin juga kalau misalnya kita misalnya program sekolah itu kan akhirnya kan anak memilah sampah, kemudian kita kerjasama dengan bank sampah. Nah, ternyata dipikir-pikir wong juga tidak seberapa seperti itu, itu kan juga hasilnya tidak seberapa, ke sekolah pun tidak seberapa, tetapi mungkin ibu itu sebenarnya kan juga membutuhkan lah seperti itu. Nah, tetapi waktu itu saya mengambil keputusan karena menurut saya ingin anak-anak itu lebih peduli kepada sampah, Bu. Jadi saya mengesampingkan untuk hal yang istilahnya mungkin rasa kemanusiaan, Bu, yang satu sisi lah itu. Dari pertimbangan itu, kemudian saya mengatakan kepada ibu itu, nyuwun sewu, bahwa sekarang ini ada program dari sekolah untuk anak-anak peduli sampah. Harapannya anak-anak nanti dimanapun berada itu akan peduli, untuk membiasakan diri untuk peduli, untuk memilah ataupun membuang sampah secara tepat, ya seperti itu. Jadi waktu itu akhirnya ibu-ibu itu terus tidak datang ke sekolah lagi karena sampah-sampah sudah dikelola anak-anak. Itu mungkin salah satu Bu Ari dari mungkin sekian hal keputusan yang walaupun mungkin itu bukan dilema sekali, maksudnya mungkin bisa itu bisa sebenarnya ya bagi saya ya termasuk ini dilema karena itu juga kita membantu pencaharian orang lain, tetapi di satu sisi memang harus program sekolah juga harus dijalankan. Mungkin itu Bu Ari, atau mungkin harus ada tambahan. Oke, mungkin ada tambahan lagi Bu. Jadi berkaitan dengan tadi mengidentifikasi kasus, kemudian Bu Kun sudah langkah taraf pengambilan keputusan yang pada akhirnya sebenarnya sama-sama ada nilai kebajikannya. Yang satu adalah menolong Ibu mata pencahariannya, tetapi yang satu juga sebagai bahan pembelajaran anak untuk peduli sampah seperti itu. Dan di situ Bu Kun sudah pada akhirnya mengambil keputusan yang sama-sama baik, yang pada akhirnya adalah keputusan itu berpihak kepada murid dan juga untuk kepentingan seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Kun lakukan ketika mengambil keputusan itu? Ya biasanya kalau misalnya Bu, kadang-kadang kalau saya sendiri kadang-kadang itu memang keputusan itu harus cepat gitu, misalnya Bu, ya ini ketika ini Bu yang saya alami itu misalnya mutasi guru misalnya seperti itulah, ini juga kadang-kadang itu Bapak Ibu guru itu kan datang
ke kepala sekolah itu sambil pokoknya sudah yakin, sudah Ibu pokoknya ini kesempatan saya yang ini pokoknya kesempatan ini tidak bisa menunggu lama dan sebagainya. Nah, walaupun begitu ya tetap saya juga tetap ada langkah-langkah, biasanya tetap saya sementara ini apa yang saya ambil itu kemudian saya komunikasikan ke tim manajemen, terus kemudian juga saya mempertimbangkan apakah itu nanti berdampak kepada siapa, bagaimana dampaknya dan sebagainya. Kemudian dari hal-hal yang mungkin sudah kami bicarakan dengan tim manajemen, kemudian juga dari saya sendiri, saya timbang-timbang, istilahnya pun mana yang lebih berat, mana yang istilah pun keuntungannya yang seperti apa, lah seperti itu kemudian baru kami mengambil keputusan seperti itu, Ibu. Oke. Nah, kadang-kadang yang memang karena hal itu kadang-kadang juga ditunggu, Bu, pokoknya ini harus hari ini, harus cepat lah seperti itu. Nah ini mungkin kadang-kadang ya Bu? Ya kira-kira kalau misalnya itu kira-kira masih aman, kata misalnya Ibu ada guru yang mau minta mutasi, kemudian saya bertanya kepada kurikulum, kepada teman-teman tim, itu sudah kita masih aman, Bu. Lah itu baru kita bolehkan seperti itu. Nah, ini juga mungkin ya itu untuk saya seperti itu, Bu. Tapi mungkin belum kadang-kadang belum sempat untuk menggunakan yang tadi untuk 9 langkah dan sebagainya, itu memang kadang-kadang belum terpikir ke sana dan malah. Oke. Nggih Bukun, terkait dengan pengambilan keputusan memang dari seorang pemimpin pelajaran mayoritas sama nggih Bu, walaupun sebagai seorang kepala sekolah tetap berkonsultasi dengan tim. Di situ ada tim manajemen yang membidangi dari masing-masing lini, yang otomatis ketika nanti keputusan itu diambil lebih memperkuat kita, sehingga ya karena semuanya adalah demi kepentingan sekolah dan juga keberpihakan kepada murid. Kemudian yang selanjutnya Bukun, hal-hal apa saja yang selama ini Bukun anggap efektif untuk mengambil keputusan pada tadi kasus dilematika ketika Bukun ditekan harus hari ini Bu gitu. Hal yang paling efektif untuk ya kalau memang itu karena ketika ditekan bukan berarti akhirnya memberikan pada saat itu keputusan. Apa hal-hal efektif yang Bukun lakukan seperti itu? Biasanya ya saya tetap itu tadi yang pertama konsultasi ke teman-teman, kemudian saya juga berpikir kembali istilahnya saya mempertimbangkan hal-hal setelahnya, Bu, setelah saya ambil keputusan itu apakah keputusan saya nanti itu dampaknya seperti apa, lah itu yang kemudian memang dipertimbangkan. Kalau misalnya mungkin kadang-kadang teman-teman itu kan juga punya kegiatan sendiri-sendiri, kadang-kadang tidak bisa merespon cepat, nah seperti itu. Intinya saya berpikirnya setelah nanti pengambilan keputusan itu selesai, apa yang terjadi setelahnya, seperti itu biasanya. Oke, terima kasih Bukun, sangat menginspiratif. Kemudian masih ada lagi Bu, berkaitan dengan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama adalah kasus-kasus dilema etika yang ya benar melawan benar dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tantangannya apa saja Bu biasanya? Ya itu mungkin tantangannya juga pada hati nurani juga bisa Bu, istilahnya ketika harus mengambil keputusan ini, tapi
yang ini juga benar dan seperti itulah. Itu kan memang apa sama-sama berat untuk dilaksanakan. Nah, biasanya juga hal itu mungkin nanti bisa jadi pemikiran, waduh, kok saya mengambil keputusan ini, nah seperti itulah. Kenapa tidak yang ini? Nah, akhirnya setelah keputusan itu disampaikan seperti itu, kadang-kadang yang jadi masih dipikirkan gitu Bu, masih dipikirkan kok saya mengambilnya ini gitu, kenapa tidak yang ini seperti itulah. Ini kadang-kadang juga itu masih jadi untuk tantangan untuk saya, mungkin untuk secara tadi yang dikatakan Pak Nunu itu kan pokoknya sebenarnya semua keputusan itu mesti ada konsekuensinya lah seperti itu. Berarti kan tinggal kita berani dan juga bertanggung jawab lah seperti itu. Nah, ini mungkin juga saya juga perlu belajar banyak bahwa memang pengambilan keputusan itu harus cepat dan itu kita bisa menanggung segala resikonya. Maksudnya siap menanggung segala resikonya dari keputusan kita. Untuk yang selanjutnya, Bu Kun, jadi dari tahap-tahap pengambilan keputusan tadi, apakah Bu Kun mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah misalnya langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal tersendiri, atau mungkin dalam bentuk prosedur, atau seperti apa yang dijalankan di sekolahnya? Iya, Nek, selama ini ya memang tidak ada Bu jadwal khusus seperti itu. Iya. Yang ada kalau misalnya itu tergantung dari kasusnya. Maksudnya kalau misalnya kasusnya itu memang harus segera ditangani ya kita juga akan saya pun secara cepat itu mengambil keputusan mungkin dengan berbagai pertimbangan dan juga mungkin ya mempertimbangkan resiko dan sebagainya, kemudian juga berkomunikasi dengan teman-teman. Tetapi selama ini memang istilahnya pun kita belum menjadwalkan harus seperti apa. Kalau misalnya keputusan masalah itu masih bisa istilahnya menunggu, itu ya kita akan selesaikan secara pelan-pelan, mungkin lebih cara menganalisanya itu mesti lebih longgar gitu. Oke. Terima kasih Bu Gun. Yang selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Gun dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Menurut saya, biasanya saya itu untuk mengambil keputusan itu saya bertanya Bu, mungkin kepada teman-teman yang lebih senior atau di sini yang teman-teman KS misalnya itu ini seperti ini bagaimana dan sebagainya. Nah itu biasanya dengan berdiskusi atau bertanya jawab itu bisa nanti membukakan jalan ataupun pikiran lebih saya pun untuk ke sana itu lebih mudah seperti itu tuh dalam pengambilan keputusan. Oh gitu ya. Berarti tetap konsultasi dan juga koordinasi ya Bu ya. Komunikasi dan juga kolaborasi. Kemudian yang terakhir Bu Gun, pembelajaran seperti apa sih yang dipetik dari pengalaman Bu Gun dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman apa yang berharga gitu? Dalam suatu pengambilan keputusan ini memang Bu, untuk saya itu memang mungkin dengan semakin sering kita mendapatkan masalah seperti itu yang harus ditangani dengan cepat, lah itu juga akan memacu kita mungkin untuk cepat juga untuk memutuskan. Nah, seperti itu. Kemudian dari pengalaman-pengalaman yang sudah diambil, misalnya seperti ini, kemudian nanti ada dampaknya seperti ini, lah itu juga akan menjadi pembelajaran tersendiri dari
sana. Oke. Mungkin Nggih. seperti itu, Bu. Nggih, terima kasih Bu Kun atas pencerahannya berkaitan dengan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks dilema etika ya Bu, yang ini memang perlu treatment tersendiri, dan juga kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga memang untuk menerapkan berkaitan dengan tahap-tahap dan juga prinsip-prinsip paradigma pengambilan keputusan itu memang memerlukan proses tersendiri Bu. Jadi tetap semangat ya Bu Kun sebagai seorang pemimpin Sami-sami Bu Ari, pembelajaran. mohon maaf ini kalau Sama-sama misalnya Bu. belum sesuai dengan yang diharapkan. Pangapunten mengganggu waktunya Bu Kun. Benar-benar. Sukses dan sehat selalu untuk Bu Kun dan Amin, juga keluarga dan amin. juga untuk sekolahnya Bu Kun. Matur nggih Bu Amin. Kun, itu aja Oke, dari saya. siap. Terima kasih sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. saya tutup nggih Bu Kun nggih untuk Ya, nggih grupnya. monggo Bu. Nggih, matur suwun. Nggih.